Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Pak. Coba saya buparkan dulu. Kutanam pinang rapat-rapat, biar tak mudah puyuh berlari. Cakep. Karena menjawab salamku kurang semangat, biarlah ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru semangat. Buah semangka warnanya merah, sedikit hitam karena bijinya. Karena menjawab salamku sudah semangat, kudoakan kita semua yang hadir selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan berbekal nikmat itulah kita dari tempat yang berjauhan bisa dapat hadir ke tempat ini dalam rangka untuk bersilaturahmi lewat wadah paguyuban Radio Lentera Pak. Mudah-mudahan kiranya hadirnya kita di kediaman ini, di rumah yang bertuah ini, untuk menjalin silaturahmi, untuk menguatkan silaturahmi lewat paguyuban ini, dicatat Allah menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kiranya lewat salawat yang senantiasa kita hadiahkan atasnya, insya Allah kita beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, yaitu sahibul bait atau ahli bait di rumah ini, yaitu Abang Anda Endang, keluarga berkeluarga yang insya Allah selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian yang sama kita takjim muliakan, yaitu Bapak Ketua Paguyuban Radio Lentera, yaitu Bapak Suhadasani SHM. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah, banyak rezeki, lancar semua urusan Pak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota paguyuban yang berhadir pada siang hari ini, yang insya Allah kita semua senantiasa dalam ridho, dalam keberkahan, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bisa hadir ke tempat ini karena Allah berikan nikmat kesehatan dan keringanan langkah kepada kita. Walaupun mulai dari tadi malam turun hujan,
turun hujan sampai tadi masih rintik-rintik, namun kita mampu hadir dan berkumpul dari tempat yang berjauhan. Nah, macam ibu tadi dari Tanjung Telaga Sari, jadi kami sama-sama dari Telaga Sari, lumayan jauh juga kalau sampai di sini. Nah, jadi mungkin bapak-bapak juga, ibu-ibu juga yang berjauhan hadir ke tempat ini karenakan nikmat kesehatan yang Allah berikan untuk kita bersilaturahmi. Jadi ketika kita bicara tentang syukur, syukur ini sangat gampang untuk diucapkan. Sama halnya kita mengucapkan kata sabar. Sabar ini sangat gampang untuk diucapkan tapi sulit untuk mengamalkan. Begitu juga kata ikhlas. Ikhlas ini sangat mudah untuk kita ucapkan tapi untuk mengamalkan ikhlas ini sangat sulit. Jadi ada cara yang bisa membuat kita agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada caranya. Apa caranya Ustaz? Caranya begini. Kita jangan membanding-bandingkan sesuatu itu yang lebih dari kita. Jangan membanding-bandingkan sesuatu. Acara silaturahmi atau yang kita kenal dengan arisan, paguyuban lentera. Dengan kita hadir pada hari ini, pada hakikatnya kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kita hadir ini kita menjalin silaturahmi. Kemudian dengan kita hadir pada hari ini pada dasarnya ini adalah untuk memanjangkan umur kita, memberikan keberkahan kepada umur kita. Juga dengan hadirnya kita, berkumpulnya kita di tempat ini, menguatkan silaturahmi, ini juga sebenarnya untuk memberikan kelapangan dan keberkahan kepada rezeki kita. Ini sebagaimana Rasul katakan di dalam salah satu hadisnya. Rasul katakan, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Apa Rasul katakan? Barang siapa atau siapa saja yang ingin Allah lapangkan rezekinya, dalam arti kata Allah berkahi rezekinya. Dan kemudian Rasul katakan, barang siapa atau siapa saja yang ingin Allah panjangkan umurnya atau Allah berkahi umurnya, falyasil rahimah, maka jalin silaturahmi, kuatkan silaturahmi dalam berhablum minannas. Sekarang ini kita berkumpul dari tempat yang berjauhan, tujuannya untuk apa? Berkumpul menguatkan silaturahmi. Maka dengan silaturahmi ini pada dasarnya secara tidak langsung kita itu berusaha agar melapangkan rezeki kita dan Allah berikan keberkahan atas rezeki yang telah Allah berikan. Jadi kalau masalah rezeki, masalah harta bukan perkara banyak sebenarnya, Pak. Bukan perkara banyak, tapi perkara berkah. Mungkin pernah suatu ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, tapi tanpa terasa rezeki itu habis. Mungkin kita pernah merasakan itu, Pak. Banyak dapat. Atau mungkin kita dapatkan satu bulan penghasilan 10 juta. Tapi uang itu belum sebulan sudah habis. Ini artinya apa? Enggak berkah rezeki yang begitu banyak itu.
Tapi di sisi lain ada orang Pak, yang penghasilannya sebulan 3 juta, tapi cukup untuk 1 bulan biaya hidup, biaya sekolah anak, biaya itu dan ini. Disinilah titik keberkahan rezeki. Jadi rezeki itu bukan perkara banyak. Banyak pun dia kalau nggak berkah, nggak cukup untuk biaya hidup kita. Makanya ada istilah orang Pak, uang setan dimakan hantu. Dapatnya gampang, habisnya gampang. Ini mungkin pernah kita rasakan ya. Dan kadangkala juga kita merasakan rezeki itu sedikit tapi kok bisa cukup. Inilah titik keberkahan. Kenapa bisa seperti ini? Ya ini salah satunya karena kita ini sering menjalin silaturahmi. Ini yang pertama Rasul katakan. Kemudian mungkin cara untuk mendapatkan uang itu dengan jalan yang tidak diridhoi dan diberkati Allah. Makanya tidak berkah rezeki yang dapat itu. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan terlalu berharap banyak rezeki, banyak harta. Kalau enggak berkah, enggak ada guna. Yang penting rezeki itu berkah. Sedikit pun dia bisa cukup. Apa artinya kalau banyak enggak cukup? Maka salah satu untuk mendapatkan keberkahan atas rezeki itu bahwasanya dengan silaturahmi ini bisa memanjangkan umur. Dalam arti kata berkah umur kita. Umur ini pun sebenarnya bukan perkara panjang. Nah, kalau cerita panjang umurnya setan, Pak, iblis. Panjang kali umur. Mulai dari diciptakan sampai sekarang hidup, entah berapa juta tahun udah umurnya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi ada nggak keberkahan atas umurnya? Nggak ada. Dan sudah dijamin Allah masuk neraka. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak berdoa minta sama Allah, jangan minta panjang umur, tapi berkah umur. Karena banyak kita melihat banyak orang yang panjang umurnya tapi nggak berkah. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Iya, hidupnya diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang panjang umurnya tapi ketika umur 50 tahun dia sudah sakit sampai usia 70 tahun, 20 tahun sakit. Mohon maaf menderita stroke. Jadi ini umurnya udah gak berkah. Jadi kita itu pengen berapapun nikmat umur yang Allah berikan berkah. Kita sehat, banyak rezeki, keluarga bahagia, tentram, sakinah, mawaddah, ini yang kita harapkan. Jadi banyak orang yang panjang umurnya begitu setengah umur dia sakit. Ketika itu suami yang sakit, mohon maaf dia menderita penyakit stroke, maka ini bisa menyebabkan istri dan anaknya menjadi istri dan anak yang durhaka. Bisa menyebabkan anak dan istrinya anak yang durhaka. Karena apa? Karena bisa-bisa tidak sabar di dalam merawat suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami juga bisa tidak sabar dalam merawat istrinya. Makanya kita harus minta sama Allah keberkahan umur, bukan panjang umur. Kita bisa melihat Rasul Nabi itu umurnya nggak panjang-panjang, 63 tahun. Tapi bisa kita lihat umurnya itu bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat untuk seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir pada hari ini.
Jadi mari kita jadikan hidup kita yang Allah berikan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dunia, dan bermanfaat untuk akhirat. Jadi ada orang, seseorang itu dia itu bermanfaat untuk orang lain, ada juga yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita itu bermanfaat untuk orang lain, ketika ada perkumpulan seperti ini, atau mungkin di perwiritan, atau mungkin di pengajian, begitu kita nggak datang, kawan-kawan kecarian. Artinya apa? Ini kita bermanfaat untuk orang lain. Kita dibutuhkan orang. Ini hidup kita bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga bermanfaat. Mungkin karena akhlak kita, mungkin karena sikap kita. Ini menjadikan orang kecarian kalau kita nggak datang. Jangan sampai kita ketika kita hadir di perkumpulan, orang merasa gelisah, orang merasa resah, orang merasa nggak senang. Begitu datang nampak sudah berjalan menuju tempat, waduh, datang pula ibu ini, tukang gosip. Kenapa lah harus datang ibu ini? Ketua datang. Nah, kalau datang Pak Ketua, pasti semua anggota paguyuban bertanya nih, Pak Ketua nggak datang kemana ya? Kecarian. Artinya apa? Pak Ketua kita ini berguna bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita semua. Jadilah kita seperti itu. Jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini Bu, masalah umur. Rasul itu umurnya 63 tahun, sakitnya 2 kali Bu. Rasul sakit 2 kali, sakitnya pun sakit biasa, sakit pening kepala. 63 tahun hidup, 2 kali sakit, sakitnya pening kepala. Coba kita Bu, sampai usia kita seperti ini, coba kita hitung-hitung, sudah berapa kali kita sakit? Nah, sudah berapa kali sakit? Inilah bedanya dengan Rasul. Karena apa? Karena hidupnya itu dibuat bagaimana supaya selalu bermanfaat. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seluruh jamaah paguyuban Radio Lentera yang berhadir, mari kita jadikan diri kita, dan kalau bisa paguyuban kita ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, bisa membawa kebaikan, bisa membawa manfaat, sehingga bermanfaatlah diri kita dan bermanfaatlah komunitas kita ini. Mudah-mudahan ini sudah dilakukan Bu ya. Bukan hanya untuk lingkungan kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah menerima manfaat dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah menguatkan silaturahmi ini harus seimbang. Hablum minan nas wa hablum minallah. Kalau perkala hubungan kita kepada Allah, itu harus kita kuatkan. Tapi kita jangan lupa hubungan sesama manusia harus kita seimbangkan. Walaupun baik hubungan kita kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh, tapi kalau dengan orang lain kita enggak baik, dengan keluarga kita enggak baik, dengan tetangga kita enggak baik, maka ini juga enggak baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rusak hubungan silaturahmi.
Ya mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini nggak ada yang lagi tidak baik hubungan silaturahminya, nggak ada Bu ya, nggak ada. Sesama kita, mungkin sesama tetangga kita, mungkin sesama keluarga kita, mudah-mudahan nggak ada yang lagi tidak baik. Karena apa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Rasul mengatakan begini, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan Allah masukkan seorang muslim yang tidak baik atau memutuskan hubungan silaturahmi dengan muslim lainnya. Ini kata Rasul, tidak masuk surga ketika seorang muslim memutuskan hubungan silaturahmi dengan muslim lain. Dan kemudian Rasul katakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian percaya kepada hari akhir, maka hendaklah dia membaikkan hubungan silaturahmi. Maka kita harus baikkan silaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang lain, kerabat kita, teman sepekerjaan kita dan lain sebagainya. Jangan sampai putus. Makasih Bu. Nah, jangan sampai putus. Banyak hal yang bisa menyebabkan putusnya dan rusaknya silaturahmi. Banyak. Kalau di dalam pekerjaan yang membuat banyak putus silaturahmi adanya persaingan. Yang satu naik jabatan, yang satu naik golongan, sementara kita enggak. Ini bisa rusak hubungan silaturahmi. Ada sifat iri dan dengki, maka ini harus kita hilangkan. Bisa rusak silaturahmi. Kalau bertetangga, ini lebih banyak lagi yang bisa menyebabkan hubungan silaturahmi rusak. Apa itu Ustaz? Gara-gara musik bisa silaturahmi rusak. Makanya nanti kalau main musik purba jangan berlebihan, karena belum tentu tetangga sebelah kiri dan kanan suka musik. Saya pernah mendengar orang berantem gara-gara musik. Macam mana ceritanya Ustaz? Ceritanya begini. Namanya di komplek perumahan itu kan satu dinding itu Pak. Suka musik, karena dia suka musik, hobi musik, dibikinnya lah speakernya seperti Studio 8, menggema sampai volumenya penuh, menggema kemana-mana. Hobi musik. Dan kemudian tetangga sebelah nggak hobi musik. Sudah nggak hobi musik, sakit gigi pula lagi. Bayangkan, nggak hobi musik lagi sakit gigi. Datang tetangga sebelah yang hobi musik, disetel volumenya seperti studio. Dipilihnya pula lagu Meggy Z. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini, biar tak mengapa. Dengarlah tetangga sebelah tadi yang lagi sakit gigi dan gak suka musik, berantem Pak, berantem. Jadi tetangga saya ini berantem, terjadilah dialog. Datang yang bilang musik tadi, terserah pula, musik-musikku, speaker-speakerku, listrik aku yang bayar, aku nyanyi di rumahku, apa urusan sama kau? Datang tetangga sebelah bilang, iya memang musik-musikmu,
Listrik kau yang bayar, tapi itu suara musikmu masuk ke rumahku. Ribut Pak. Ya Pak. Ini orangnya Pak, nih. Ini orangnya Pak. Ribut gara-gara musik, makanya hati-hati Bu, bisa merusak hubungan silaturahmi. Apalagi musik malam, larut malam sampai jam 2. Di saat orang mau istirahat kita putar musik, ini bisa mengganggu, rusak hubungan silaturahmi. Harus dijaga, harus dijaga. Kita lanjut Bu ya, sedikit lagi, 10 menit lagi. Jadi silaturahmi ini bisa rusak, banyak cara yang bisa merusak silaturahmi. Ingat, ketika rusak silaturahmi, putus hubungan silaturahmi, la yadkhulul, nah tidak akan masuk ke dalam surga. Yang lebih rentan terjadi perselisihan, rusak silaturahmi kalau kita nggak pandai-pandai, ini bertetangga, ini yang sering tetangga. Gara-gara anak bisa putus silaturahmi. Anak-anak kita yang kelas 5 SD main bola, kemudian mereka begaduh, berantem, nangis, ngadu sama mamanya. Datang si mama, nggak tanya-tanya, langsung ditabuk anak yang bikin anaknya nangis. Nggak senang anak yang ditabuk, ngelabrak juga mamanya, berantem. Nah ini hati-hati kita. Makanya kalau bisa masalah anak-anak jangan dicampuri kita orang tua. Kalau anak-anak ini Bu, berantem sebentar, setengah jam lagi udah bekawan. Itulah anak-anak. Nah, mereka bertengkar, nangis, menjerit-jerit. Tiba-tiba sejam sudah main bola lagi. Tapi kalau kita ikut campur, bisa itu Bu, sebulan nggak bercakapan. Anak kita sudah main bola, sudah peluk-pelukan, kita sebagai orang tua masih diaman. Makanya jangan kita campuri urusan anak-anak kalau memang itu tidak fatal, bisa merusak hubungan silaturahmi. Tadi di teras rumah tetangga, begitu dia sudah capek duduk, numpang dia buang air besar. Nampaklah sama tetangga itu, marah sama ayam. Memang ayam ini nggak punya otak katanya, sama seperti yang punya. Kira-kira marah nggak kalau dengar? Marah, berantem ini. Nah, berantem. Makanya boleh kita memelihara ternak, tapi jangan sampai mengganggu tetangga, nggak dilarang. Boleh kita hobi musik, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau sampai mengganggu orang lain, ini yang nggak baik, merusak silaturahmi. Karena apapun ceritanya Bu Pak, apapun yang terjadi kepada kita, baik kita dalam keadaan suka, baik kita dalam keadaan duka, orang yang paling pertama menolong dan membantu kita adalah tetangga. Salah satu contoh, kita acara seperti ini, ahli baiknya di sini. Kalau bapak ini nggak baik hubungan dengan bapak depan, nggak akan boleh duduk di situ. Nggak akan mungkin dikasih duduk. Karena baiklah, makanya bisa digunakan tempat tetangga kita. Ini Bu contohnya. Jadi jangan kita bermusuhan dengan tetangga. Ketika kita pesta, kita bisa numpang halaman
tetangga. Kalau seandainya kita nggak baikan, nggak berani kita, Bu numpang ya Bu parkir di halaman, nggak akan berani. Kalau kita kemalangan, yang paling pertama menolong kita itu tetangga, masangi tenda. Umpamanya kalau sakit, mungkin yang membantu bawa ke rumah sakit tetangga. Oke lah kita punya keluarga banyak, pejabat, atau mungkin orang kaya. Nah, ini bisa sering terjadi, keluarga kita tadi itu datang setelah semua selesai. Apalagi keluarga kita itu jauh, anggaplah di Jakarta. Sudah selesai fardu kifayah, sudah selesai, bahkan sudah selesai dikebumikan, baru nyampe. Siapa yang menolong kita, siapa yang membantu kita? Tetangga. Nah, makanya tetangga ini adalah saudara kita. Jangan sampai kita putuskan silaturahmi dengan hal-hal yang bisa merusak silaturahmi. Macam ternak tadi, ayam itu kan suka matoi bunga, Bu ya. Matoi bunga. Zaman dulu waktu lagi orang kemarau bunga, banyak berantem gara-gara bunga. Banyak berantem, Bu. Waktu itu ada namanya bunga janda bolong, Bu. Janda bolong harganya mahal. Namanya jelek tapi harganya mahal, Bu. Iya, Bu ya. Iya Pak, banyak yang punya kan? Harganya 500, bahkan ada yang jutaan, Bu ya. Banyak orang yang berantem. Banyak yang berantem. Punya ayam, kemudian ayamnya kelaparan, pucuk-pucuk daun janda bolong tadi dipatok. Apa nggak marah yang punya tetangga sama yang punya ayam? Berantem. Makanya hati-hati, tetangga ini paling rentan terjadi perselisihan kalau kita tidak saling memahami, kalau kita tidak saling mengerti. Maka mari kita baikkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah silaturahmi kita. Hari ini kita telah bersilaturahmi lewat paguyuban. Ini sangat bagus sekali. Kita bisa berkumpul dulu bersama, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa saling berbagi pengalaman, kita bisa saling tolong menolong. Paling tidak kalau ada di antara kita yang sakit, pasti kita sama-sama membesuknya untuk memberikan moral agar bersemangat untuk sembuh. Inilah gunanya kita berkumpul dan silaturahmi. Karena mungkin ibu-ibu sudah merasakan bapak-bapak juga. Kalau kita sakit dan kemudian ada orang-orang terdekat kita, anggaplah kawan kita, anggaplah kelompok perkumpulan paguyuban kita, perkumpulan pengajian kita datang membesuk kita, ini menjadi semangat buat kita. Semangat untuk sehat. Makanya obat itu bukan hanya obat dari dokter kalau kita sakit. Ini sudah menjadi sugesti buat kita untuk sehat. Jadi bagaimana agar kita ketika sakit dilihat orang, dijenguk orang, dibesuk orang, maka kita harus terlebih dahulu berbuat kepada orang. Karena ada orang Pak Bu yang mau dicubit tapi nggak mau mencubit tapi nggak mau dicubit. Ada Bu yang seperti itu Bu? Ada Bu, banyak. Pak Ali aja kena ini. Sabar Pak, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Sabar. Iya.
Jadi jangan kita seperti itu. Kita ingin dilihat orang kalau sakit, tapi begitu orang yang sakit kita nggak mau melihat. Jangan seperti itu. Nah, itu namanya egois, mau menang sendiri. Itu sifat yang tidak baik. Jadi kita harus fleksibel. Nah, ketika ada orang yang sakit, kita punya waktu dan kesempatan kita lihat. Insya Allah ketika kita yang mengalami, orang akan ingat kita pernah melihat dia. Makanya sebelum kita berharap kepada orang, maka kita tanamkan kebaikan kepada orang. Jangan keburukan. Hari ini Bapak, yang baik pun kita beri dibalas dengan keburukan, banyak sekarang ini. Makanya ada istilah air susu dibalas air. Mohon maaf. Ada orang kawan kita yang lagi kesulitan. Sudah jatuh tempo untuk bayar uang sekolah anak sudah mau diskor, nggak boleh masuk sekolah, uang belum ada untuk bayar. Ngadukan kesusahannya lah kepada tetangga, kepada kita. Karena kita iba niat untuk menolong, kita bantulah meminjamkan uang dengan perjanjian nanti awal bulan saya balikkan. Ini kan kita sudah berbuat baik, ini memberi susu kepada dia, tapi tidak jarang kebaikan ini dibalas dengan keburukan, dibalas air tuba. Begitu sampai jatuh tempo, seperti tukang kredit kita mintanya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Bu? Iya, itu yang kemarin udah sampai waktunya. Oh iya, Bu, sabar, Bu, ya. Belum ada, nanti kalau ada saya kasih, Bu. Oh iya, sabar juga. Seminggu ditanya lagi, waduh, Bu, belum ada lah, Bu. Ibu ini pun baru segitu aja sudah diminta-minta. Ini, Bu, malah kita yang dimarahi, Bu. Baru segitu aja sudah diminta-minta. Sabar, kenapa? Ini yang sering. Maka kita hati-hati. Jangankan kebaikan yang kita berikan kepada orang dibalas dengan kebaikan. Jangankan kebaikan, kita berharap kebaikan, kadangkala yang baik pun dibalas dengan keburukan. Apalagi yang buruk yang kita bikin sama orang. Pasti yang lebih buruk yang akan kita dapatkan. Maka untuk itu mari kita jaga silaturahmi kita. Yang namanya kita hidup ini, kalau cerita hutang piutang, saya rasa semua orang gak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Semua kita, Bu, gak ada yang lepas. Apakah itu berhutang dengan dealer sepeda, itu namanya hutang juga. Apakah berhutang dengan bank, rumah, KPR, ya hutang juga. Dengan tetangga, hutang juga. Dengan mekar, ya hutang juga. Jadi gak terlepas dengan yang namanya hutang piutang. Tapi ingat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya hutang piutang itu harus diselesaikan di kehidupan dunia ini. Jangan sampai menjadi masalah di kehidupan selanjutnya, yakni alam barzah dan alam akhirat. Makanya sering kita lihat, Pak, setiap ada yang meninggal, sebelum diangkat dibawa ke tanah wakaf itu sering diumumkan, apabila ada almarhum atau almarhumah yang kaitannya dengan hutang piutang, maka pada saat ini kami sebagai ahli waris mengambil alih hutang piutang. Ini, Bu, karena apa? Sulit kali hutang piutang ini, Bu. Kalau nggak kita selesaikan di kehidupan dunia, nanti di akhirat kita carilah itu untuk membayar hutang. Kalau ada acara di lapangan Merdeka umpamanya, hadir ribuan orang, sulit kali itu untuk mencari satu orang, Pak. Apalagi nanti di padang mahsyar, Pak.
Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kumpul semua manusia, maka carilah orang yang pernah kita hutangi sama dia untuk membayarnya. Gak bisa kita bayangkan itu. Makanya hati-hati kalau kita punya utang, selesaikan di dunia ini. Dan sebelum kita ngutang, kita harus niatkan untuk membayar, jangan ditunda-tunda. Kadang-kala orang bukan nggak mau bayar, bukan nggak ada uang bayar, tapi ditunda. Nantilah Bu ya gajian tanggal 1, tanggal 30 suami saya udah gajian. Oh iya, sampai tanggal 1, tanggal 30 udah gajian, tanggal 1 datang nggak dikasihkan. Mungkin digunakan untuk yang lain. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu harus amanah dengan janji. Kita harus amanah dengan janji, termasuk hutang piutang ini. Kalau sekali kita bohongi orang, sampai kapanpun orang nggak percaya. Sampai kapanpun nggak percaya. Yang paling masalah lagi, Bu, 10 kali dia minjam kita kasih, pas ke-11 dia minjam lagi, nggak kita kasih, karena kita pun lagi sulit. Yang 10 ini lewat semua ini, dia nggak bagus. Rasul dengan kita menguatkan silaturahmi itu akan membukakan dan memberkahkan atas rezeki yang Allah berikan. Amin. Dan kemudian dengan silaturahmi kita ini, sebagaimana kata Rasul, akan memanjangkan umur kita, bukan hanya panjang tapi penuh dengan berkah. Maka untuk itu baikkan silaturahmi. Jangan sampai putus hubungan silaturahmi kita dengan orang tua. Ada anak yang enggak baik sama orang tuanya, ada Bu? Ada, hati-hati. Jangan kita termasuk menjadi anak yang putus hubungan silaturahmi dengan orang tua. Kita termasuk nanti anak yang durhaka. Durhaka ini adalah dosa besar yang pembalasan dosa itu tidak Allah tunggu sampai hari akhirat. Allah segerakan di kehidupan dunia ini. Maka hati-hati, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Walaupun kita telah menjadi orang tua, jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Ibu jangan menjadikan suami yang durhaka kepada orang tuanya. Bapak jangan menjadikan istri menjadi istri yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan sampai. Karena apa? Karena itu akan berputar. Hari ini kita yang durhaka kepada orang tua kita. Kita punya anak. Nanti anak kita yang durhaka kepada kita. Maka untuk itu jangan sampai rusak hubungan silaturahmi kita dengan orang tua kita, antara orang tua kandung kita dengan orang tua mertua kita. Jangan dibedakan. Suami istri, rumah tangga sering terjadi perselisihan, sering terjadi pertengkaran karena ada perbedaan antara orang tua dengan mertua. Ini sering terjadi. Kalau orang tua yang datang, anggaplah ibu-ibu. Orang tua ibu datang, pelayanannya ini eksklusif. Ayam, rendang, ada pete, ada udang. Datang mertua. Hari ini datang orang tua, pelayanan eksklusif. Besok harinya datang mertua. Yang dimasak apa? Rebus daun ubi, sambal belacan, goreng ikan asin. Ini bisa merusak hubungan ini. Maka suami akan melihat, oh kemarin mertua yang datang ini sangat eksklusif hidangan. Ini datang mamaku kok cuma ini. Berantem ini. Hati-hati. Iya Bu? Menjaga. Tapi nggak begitu juga lah. Kita harus adil. Begitu juga kita memberi. Kalau kita mau membantu orang tua kita 200, ya mertua kita 200. Alangkah baiknya lagi.
Alangkah baiknya lagi supaya lebih harmonis. Kalau kita laki-laki ingin mengasihi sama mertua, kalau kita ingin mengasihi mertua kita, misalkan orang tua istri kita, itu sebaiknya yang mengasihkan itu suami kita. Jangan suami kita yang mengasihi sama mertuanya, menyalamkannya. Begitu juga ketika ibu-ibu ingin, bapak-bapak ingin mengasihi kepada orang tua, jangan bapak yang menyalamkan, tapi istri kita yang menyalamkan sama mertua. Pasti rumah tangga itu harmonis. Mertua pun terharu melihat kita, Pak. Iya, Pak? Iya. Ini, Pak. Jangan sampai, makanya jangan sampai rusak hubungan silaturahmi dengan orang tua. Ini paling penting. Ridho Rabbi fi ridho walidain wa sukhtu Rabbi fi sukhti walidain. Ridho Allah itu kepada kita sebagai anak bergantung ridhonya orang tua kepada kita. Dan sebaliknya kata Rasul, wa sukhtu Rabbi fi sukhti walidain. Murkanya Allah, marahnya Allah kepada kita selaku anak itu juga bergantung marahnya, bencinya orang tua kepada kita. Artinya apa? Kalau orang tua senang kepada kita, ridho kepada kita, secara otomatis keridhaan Allah akan datang. Begitu juga sebaliknya. Maka untuk itu ingin mendapatkan ridho Allah, dapatkan keridhaan orang tua. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi, jangan beda-bedakan mertua dengan orang tua. Ini. Begitu juga dengan tetangga, dengan keluarga abang dan baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kita ini memang betul-betul pertemuan yang baik ini, Pak. Kita berkumpul, ada nasihat-nasihat yang disampaikan, dan kemudian ada juga doa yang akan kita mohonkan kepada Allah, dan di sini juga ada doa untuk almarhum keluarga kita. Ini luar biasa. Karena banyak juga saya mengikuti acara seperti ini, hanya sekedar kumpul, makan, lagu-lagu, selesai. Nggak ada ceramah, nggak ada doa. Maka acara ini sangat bagus ini. Sangat bagus. Mudah-mudahan istiqomah, Pak ya. Baik Pak, sama-sama kita bermunajat kepada Allah agar pertemuan kita diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sama berserah diri kepada Allah dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa summa khususan ya Allah li ruhil marhum abina Muhammad Zarkani Polem bin Abdul Khair wa ila ruhil marhum ummina Rosni Tanjung binti Ishaq wa ila ruhil marhum Hamdani bin Abdullah wa ila ruhil marhumah Salihah binti Saimin kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والتوفيق والهداية في صحة والسلامة والعافية خصوصا يا الله على أهل هذا البيت وعلى جماعة مجلسنا فغيوبا لن ترى يا الله يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وثم خصوصا يا الله لروح المرحوم أبينا محمد زركاني وإلى روح المرحوم أمي نصر اسم تنجوم وإلى روح المرحوم همداني وإلى روح المرحوم صليحا يا الله يا مجيب السائلين اللهم ya Allah dengan izin dan ridhamu ya Allah kami hadir dan berkumpul di rumah ini ya Allah dalam rangka silaturahmi paguyuban Radio Lentera ya Allah kami hadir dan berkumpul di tempat ini ya Allah menguatkan silaturahmi menjalin silaturahmi sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang senantiasa penuh dengan keridhaan-Mu ya Allah, keberkahan-Mu ya Allah, dalam rangka menguatkan hablum minan nas di antara kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki kepada kami ya Allah. Begitu juga keberkahan atas umur kepada kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Ya mujib as-sa'ilin istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Rahman. استجب دعاءنا يا رحيم يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.